Udah weh, sini. Coba kan, coba. Itu udah berapa lama? Ini Kak weh. Tuntutannya. Bukan ya Kak Der. Iya loh, sih dibilang. Oke, karena filternya. Mbak jalan-jalan. Bincang, mari kita berbincang. Makanya aku bilang buka dulu. Oke, sekarang Kita lagi ada di negeri dongeng. negeri dongeng. Kita lagi Gom player. GOM. Ceritakan dulu Kak ini kisah yang paling menyakitkan. Apa yang menyakitkan? Player. Kira-kira apa sih tanggapan kalian mengenai Ikuti aja lah. playing victim? Playing victim. Iya. Itu Kalau menurut aku sih playing victim itu Iya, for PC. salah satu sifat yang nggak boleh diterapkan karena Iya itu dong. itu sangat berbahaya karena mulut itu adalah jadi jika memang itu benar maka katakan benar dan jika itu salah Dan juga saling Kalau menurut Eni, playing victim itu apa? sama juga ya, playing victim itu tidak benar. Apalagi playing victimnya ini biasa aja, yang biasa aja. ini betul ini nasi goreng Ayo keluarkan lah yang panas-panas. Iya itu aja. dari bayi Dari mana? pokoknya itu tidak benar. Yang itu deh. Wes serius, itu kalau kalian terus pakai itu kan atau kayak mana? aku nggak diajak nonton bang. Weh, Kak Der sini lah Kak Der. Aku lagi sih mau nopi. Oke, I'm sorry baby. Dari tadi ya. Iya, sekali lagi ya. Emangnya kalian pernah merasakan di Terdalam nggak? playing victim Is gila, sering banget lah udah bakalan sehari-hari belakangan Di ini. bawah, di bawah. contohnya? Bentuknya, di luar sana banyak yang sayang sama aku. Oh, aku juga banyak yang sayang, tapi nggak di dalam ruang lingkupnya. Berapa giga bulan? Kalau Kak Eni dirangkul ya? Enggak sih. Jadi Ya mungkin sepertinya kita harus mendekatkan diri sendiri. Jangan banyak berharap. Emangnya merangkul itu kayak anak-anak gitu ya? Merangkul itu yang kayak gimana sih? Kita merangkul ke kayak anak-anak hai adik gitu yang kita rangkul bahunya ya. Sebenarnya itu pemahaman diri sendiri ya. Kalau mungkin pemahaman anak-anak pasti ngiranya itu merangkulin seperti anak-anak. Tapi kalau dia memahami dengan pemikiran yang sudah dewasa, seperti badannya dewasa, besar, dan mantap, jiwa dan raganya pasti dia nggak ngira merangkul seperti merangkul pada umumnya. oke. Kak Edwin, contoh playing victimnya. Aku sebenarnya banyak sih, cuman ya kalau aku Kita udah back sound ya. Bangsit. Kami lihat ada sumber kita saja. ya berak lo wes sumpah. Bacot dari kamar aku dodol. Cepat lah sih. Hari ini Buktinya itu bas. Dari kamar. Ini ada narasumber kita selanjutnya. Sini sih. Ini narasumbernya agak-agak berbau spy. berbau porno, berbau empat tidak. Sini. Ya, ada Kak Edwin. Siapa yang nonton? Sini lah Kak Der. Kenapa enggak dia? Kok di sini? Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai arti pelayanan yang sesungguhnya ya. Oke. Emangnya kenapa kita harus membawa topik pelayanan? Pelayanan itu kan nggak harus diumbar-umbar seperti apa. Mungkin atau kita mungkin bisa- maksudnya definisi pelayanan bagi hidupmu gitu. Itu udah mulai videonya. Apa ya? Video tadi. Udah bisa suaranya. Semua coba putar semua. Bagaimana pelayanan menurutmu Jose sebagai narasumber yang sangat-sangat 1, 2. tidak diakui? Gimana sih? Oke. Asalnya. Ada suaranya kan? Dari hati ya. Oke. Dari hati, Ditunjukkan dengan sikap perilaku. hati yang bersih ya, jangan hati yang busuk. Ya, jangan korupsi ya. Hey, Oke, makasih. Kaknya nggak ada dasar bajingan. Kalau Kak Edwin, Kalau aku pelayanan itu sih ya pelayanan. Baru itu kan? Makanya kamu sering perhatian sama aku. diam. Ya kamu mau apa nih kamu? Ini di studio ini. ini Ada Pelayanan nonton? itu
nggak butuh kata terima Siapa? kasih. Si Daniel. Terus Pelayanan itu nggak butuh Danda. kata terima kasih, nggak butuh Siapa sih Roma? nggak butuh pokoknya Sama. nggak butuh kata-kata yang positif karena pelayanan memang itu adalah sebuah keharusan. Tapi kan pelayanan itu bukan hanya di dalam ruang lingkup gereja ya. Kalau melayani orang tua itu juga termasuk pelayanan. Menghormati orang tua juga itu termasuk pelayanan. Jadi ini yang paling pelayanan bukan hanya dalam ruang lingkup. pengalamannya. apa ya? Menurut pengalamanku dalam melayani yang beberapa minggu, Jadi pelayanannya masih beberapa minggu ya, yang saya tangkap adalah melayani itu harus ikhlas, tanpa ada berkedok segala macam. Jadi kita harus ikhlas dari hati yang terdalam. Jadi kalau mengenai penipuan, Kasus penipuan, kita sekarang sudah ke kasus penipuan ya, dari pelayanan. mahasiswi hukum. Kami mau tanya, kami mau tanya dulu. Cari aja Dot. Oh, Tanggapan Anda mengenai penipuan ini kan termasuk dengan koruptor ya, korupsi ya. Ya, korupsi bisa dikatakan dengan menipu juga bisa. Orang itu ngomong. Korupsi itu aku mau ngasih contoh deh. Korupsi itu seperti kayak penggelapan uang. Bila kawan kayak gini kan memang dunianya penuh konten semua. Pas kabel. Banyak apa namanya contohnya aja ya. Kita ambil contoh yang paling sering. Korupsi yang paling sering ada. Nggak harus apa namanya, tidak memandang usia ya. Contohnya misalnya kita disuruh mama Itu ada kita gas. beli bawang, Maksudku carinya aja kurang. dikasih goceng, kita balikkan. Habis ini Lis. Harusnya ada baliknya, saya tapi tadi. nggak kita balikkan atau kita bilang kurang gitu. Jadi harganya tuh lebih mahal. Masih ada isinya kan? Jadi dia atau mungkin harga bawangnya 1.000 gopek yang dibalikkan 1.000, selebihnya dia makan. iya. Jadi sebenarnya korupsi itu adalah tindakan yang kriminal. Sebenarnya itu bisa dipenjarakan. Agak. Di penjara itu sebenarnya makan apa sih? Makan apa? Itu di undang-undang mana? Ya pindahan gitu ya. Terus Pizza Hut. sebenarnya ya, ini sedikit saran untuk teman-teman di luar sana, jauhilah korupsi seperti itu. Karena apa? Kita nanti bisa dipenjara, kita juga berdosa terhadap Tuhan kita kan. Maka Menambah dengan itu kita harus jujur karena berani jujur itu adalah orang-orang dunia. karena nanti kita kena karma gitu. Kalau uangnya kita pakai untuk makan, nanti perut kita bisa sakit. Kalau kita pergi jalan-jalan misalnya ke si Bea kita pakai duitnya, bahaya kita di jalan gitu pemirsa ya. Iya, bahaya di jalan misalnya kayak ada longsor. Sebenarnya longsor itu terjadi karena Enggak ada video kan tadi. Pengikatan tanah kalau Jadi dalam longsor pengetahuan. ya. Tapi kalau dalam pengkorupsian mungkin itu karena Tuhan. Iya. Gitu. Kalau kena longsor, tengok balik apa Video namanya ada yang story. riwayat Di hidupmu. kali apa? Ada nggak kalau korupsi? Kalau nggak ada korupsi, Hidup konten. karma untuk Aku influencer dulu. Pakai. Biasa ada yang tengah. Sekarang Oke. jadi sebenarnya bagi Ulang, kalian ulang, itu ulang. sih Apa sih? kalian misalnya kalau dalam berteman itu kalian itu lebih mementingkan Nggak boleh kualitas KTP. atau kuantitas. Kalau aku sendiri sih aku lebih memilih kualitas. kayak pakai kualitas dong. Apa namanya? Percuma ya kita memiliki misalnya 10 teman, tapi semuanya munafik gitu. Contohnya dia tidak menjadi diri sendiri. Ya, katanya mencari duit. Atau dia bermuka dua. Tapi dia korupsi. Atau ada yang nggak punya muka? Enggak. Lebih baik kita punya teman satu aja, tapi dia yang memang betul-betul tulus tanpa niat terselubung ya pemirsa. kayaknya korban adu domba ya. Pokoknya Oh my organisasi God. udah hancur. Oh, Iya. adu domba. Sebenarnya adu domba itu seperti apa sih? Apa sih? Mengadu? Domba. Tapi dia di dalam domba gitu. Iya. Domba itu kan Atau hewan ya mungkin guys. karena mengadu domba. Dia bilang ke Itu lebih gak cocok mengadu domba sih, mengadu anjing.
Karena yang adu-adu sih. Karena dulunya anjing. Anjing kamu. Enggak deh, kamu bohong. Siapa Oh ya? my god. Maaf ya, Oke. bukan bilangin kalian yang nonton, tapi ya cuma ngomong-ngomong gini aja. Sekarang kita Oh, iya. film talk. Kita lagi apa? Ini sharing session aja. Iya, sharing Pillow aja. talk. Pokoknya jangan berteman Nah, kita dengan yang lagi di- tukang adu domba gitu, jangan. Kita lagi di Silalahi. Kalau Iya. kalau menurut aku sih kuantitas itu tidak perlu ya, karena yang diperlukan itu kualitas. Karena dengan orang-orang yang hebat di samping, dengan pemikiran yang luas, dengan orang yang cerdas, orang yang hebat, pasti hidup kita juga akan. Iya. Bener banget sih, Jing. Bener-bener gak ya? Kamu jangan Jadi gitu ya. sebenarnya korupsi Yang itu bisa nonton, dikena pasal Bingung berapa? lah. Yang nonton aku bingung kok tahan dengan kebacotan ini. Jadi menurut kalian pernah diadu domba nggak sih? Kalau aku sih pernah. Kalau aku juga sih, aku pernah sih. Tapi silakan. Oh, aku udah tahu ceritanya ini. Udah bilang. Aku juga pernah. Enggak cuma dia domba, dibilang lantang. Wah, Ngomong-ngomong dengan kamu lantang, aku juga sih pernah dibilang sombong. Jadinya sombong itu seperti apa? Kalian masih bilang gitu. Aku perempuan kotor. Fitnah atau fakta? Ngomong-ngomong fitnah itu apa ya? Fitnah itu dia hanya melihat kita dari luarnya aja. Dia melihat kita seperti dia langsung menilai. Itu kayak lebih menghakimi nggak sih? Iya sih. Exactly. Menghakimi itu kan perbuatan yang tidak bagus. fitnah itu lebih kejam loh daripada pembunuhan karena Benar ya sekali. fitnah itu kayak ngebunuh karakter seseorang tahu. Dijelek-jelek. Jadi buat Tapi- kalian tapi- jangan suka membuli. Fitnah itu berguna kalau di organisasi seperti yang cari-cari muka gitu tuh berguna. Karena demi misalnya kayak di dunia pekerjaan dia memfitnah teman kerja supaya naik pangkat itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, sebenarnya itu nggak boleh. Cuman itu wajar gitu. Banyak kasus seperti Anak itu. hukum nih anjir. Tapi kalau di dunia organisasi yang lain sepertinya itu tidak diperbolehkan. Apalagi organisasi gereja. Organisasi yang pernah kalian jalani di gereja itu apa sih? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Aku pernah sih Kalau katanya gini. kasarnya itu jadi Satu-satu menambah dong. dosa gitu. Satu-satu dong. Oke. Ada sih kayak aku Pemirsa, ada. Aduh, yang ini nonton dia apa? narasumber kita. Jangan itu dah kita lagi bintang tamu yang Iya, mulia. itu bintang tamu yang paling wow gitu. Amas dengan si Nonton si Lewi. Alah, ini ya penyanyi Terus Adit. naikkan dulu Kak besar kepala. Jadi gini, kalau aku tuh pernah ikut organisasi yang katanya berlandaskan kasih tapi korup. Anjir. Terus Nah, kasih dari tapi hati ya, Bu. iya bener. Kasih tapi Anak-anak. menyakiti sesamanya. Kasih katanya tapi senioritasnya tinggi. Kasih tapi katanya ternyata maksudnya Tapi for your information ya guys, ini cuma sharing session. Kita enggak, ini nggak sharing, ini pengalaman. Iya, kita Ya, sharing itu pengalaman. kan sharing pengalaman. Ini real life ya teman-teman. Ini terjadi. Jadi ini enggak Anjir, gue kira jatuh. Jadi kalau ada yang nonton terus nge-share ini ke orang yang kalian rasa bully. nggak apa-apa, SS aja. karena memang ini ya pengalaman. Ini kisah nyata. Pengalaman dengan gitu. SS nih, aku pernah nih di playing fake victim dengan SS. Sebenarnya sih Gila kan yang makan lain. dia sebenarnya yang meng-SS gitu sebagai kegiatan gitu kan. Tapi karena aku sudah ngomong di depan gitu, terus dia malah membalikkan fakta bahwa aku dan teman-temanku suka meng-SS. Bajingan itu. Gila sih itu bener anjing banget. Mana si Jose? Jose kamu udah ngomong sih. Iya. Jadi tipikal menurutmu, tipikal cewekmu yang gimana sih? Apa? Yang nggak playing victim, Cewekmu. nggak ada Kamu DNA. mana? Yang betet. Soalnya bete cuma MC. Enggak. Oh, yang lainnya implan. Jangan cari yang menggunakan itu ya sih. Ya soalnya orang lain bilang victim itu nggak cocok sih jadikan doi. Iya. Mungkin nanti dia playing victimin mertuanya Bisa jadi. atau Atau dia bedanya mengadu domba antara kau dan keluarga itu tidak boleh. Ya, pengalaman ya tidak. Iya, nggak boleh ya. Sama bodoh apa tidak? Bodoh. Diam, Anda diam. Kamu jangan bohong ya. Kamu bohong. Enggak. Soalnya
Ngomong terus. Aduh. Soalnya kan katanya nyari dana untuk Tuhan, cuman kok dikorupsi untuk individual gitu kan, untuk konfon. Jadi nggak relate, nggak berhubungan. Oke, sekarang kira-kira kita mau bahas apa lagi nih mengenai fitnah, mengenai itu fakta. victim. Harus membahas apa lagi? Oke, fitnah dan fakta. Epin, ketika Anda dikata-katain, apakah Anda pernah menangis sendiri dalam diam? Fakta. Oh shit man. Ingat ya guys, kalau memfitnah orang, membuli orang itu sangat menyakitkan bagi si korban. Lalu bagaimana sikap Anda setelah tahu Anda dibully, dikata-katain? Oh, kalau saya berantas habis ya guys. Jangan mau dibully. Bully balik. Anita Clarato. Yes. Fitnah atau fakta? Apakah Anda pernah bersungguh-sungguh di dalam organisasi X tersebut? Oh, sebenarnya awalnya saya merasa bangga ya kan, coba. Lama-lama ternyata zong dan menimbulkan banyak dosa. Jadi saya sakit makan hati jadinya ya. Oke, Jose Situmea, fitnah atau fakta? Apakah Anda memang berniat untuk menjadi seorang ketua di organisasi X tersebut? Ya, bagaimana sikap Anda kalau misalnya Anda terpilih menjadi ketua? Saya akan melalui sistem yang ada di dalam. Sistem yang seperti apa yang harus Memang diperbarui? apa yang salah di Apa sistem yang itu? salah di sistem itu? Bukannya sudah terlihat sempurna? Tidak, itu hanya terlihat, tapi dalamnya semuanya hancur. Oh my god. Fungsi dan tugas struktural organisasi tidak jelas, tidak terarah. Oh my god. Si A tidak tahu dia harus melakukan apa. Oh shit man. Nanti kalau kau punya wakil, tolong kau ajak dia terus Ini lagi main gitar di luar. Oke. Jangan nggak kau anggap ya sih. Tolong. Jadi bagaimana jika kertas atas nama Joses Tume 0? Apakah akan terjadi playing victim juga di dalamnya? Tidak, malah nangis. Atau koruptor angka? Atau Anda harus keluar? Sebenarnya jalan terakhir itu jika memang mau saya harus keluar. Berarti Anda tidak konsisten. Katanya untuk Berarti bekerja Anda untuk pelayanan. masuk ke organisasi tersebut cuma Jadi mau jadi ketua. ketua ya? Bukan. Lihat juga kalau yang terpilih goblok, Oke. maksudnya Seperti yang sekarang ini, apakah cerdas atau tidak? sekarang ini orang-orang yang dalam tak cerdas. Oke. Soalnya banyak orang-orang hebat dia cukan. Wow. Wow. Bibit unggul ya? Bisa. Man. Shit man. Oh bitch. Oke. Jadi bagaimana jika di dalam Bagaimana organisasi jika itu, aku tidak diam deh. dia membawa urusan pribadi kita? Bagaimana menurut kalian tanggapan Gila itu nggak profesional banget sih. Iya. Itu kayak gimana ya? Jadi kita saling ngomong. Oh gimana ya bilangnya? Intinya nggak profesional banget. Menurut gue juga Kita klik begitu. aja. Itu organisasi yang free nggak asik banget untuk dijalani. Kalau kalian masuk ke organisasi seperti itu namanya organisasi toksik dan Anda harus keluar. Bisa loh, kok bisa? Siapa nonton kak? So, kok Duh ini mana nih ya? Mana nih apa? Siwi. Apa namanya? Kita nggak bisa. Terus kita harus membahas apa lagi ya guys? Bingung ya. Sebenarnya dewasa itu diukur dari umur atau dari tingkah laku atau dari mana ya pikiran? Menurut kalian dewasa itu apa sih? Dewasa itu dia D. gimana? Dodo. D. Kalau menurut aku sih dewasa itu nggak tergantung dari umur ya. Dewasa itu dia pandai menyikapi sebuah masalah, pandai memecahkan sebuah masalah, dan tidak play victim juga. Dewasa dia. Oke. Apa yang lagi dipakai biar panas nih? Intinya
dewasa itu bukan hanya sekedar besar badan atau besar yang besar, harus punya otak ya. Tapi kepala besar jangan ya. Jangan besar kepala besar kepala jangan. Oke? Sama. Fitnah atau fakta? Contoh sebenarnya. Iya, kita masuk ke fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta? Apakah Anda sudah terbiasa difitnah, Epi? Iya, benar. Fakta dong berarti. Rata-rata semua orang sepertinya sering difitnah ya guys. Sebenarnya aku gimana ya, agak apa namanya, shock banget nih. Karena memang Kita main game aja yuk. Cluenya itu menyentuh itu touch. Menyentuh itu touch. Ya. Cluenya itu menyentuh itu touching. Oke? Kita mulai ya. Tangan. Touching atau enggak? yes. Enggak dong. Ingat cluenya, menyentuh itu touching. Mulut. Touching atau enggak? Enggak. Touching. Kaki touching atau enggak? Enggak. Itu dia ada gini. Menurut psikologku itu ada permainan dari kata touching. Touchingnya itu dimulai di awal kalimat atau dia di akhir kalimat. Is it right? Salah. Kaki touching atau enggak? Enggak. Dah, mimpi kau jadi Hati touching atau enggak? Enggak. Enggak. Perut touching atau enggak? Enggak. Touching. Mata touching atau enggak? Touching. Benar. Sudah sinobi. Ngelea. Enggak sih. Hidung touching atau enggak? Enggak. Benar. Rambut Enggak. touching dong. Touching. Curi. Touching. Baju touching atau enggak? Touching. Nyerah? Kan touching yang menyentuh mulut, menyentuh bibir. Kayak mulut touching. Skip papa. Oh, begitu ya guys. yang menyentuh saling menyentuh loh. Apa lagi enggak? Itu. Apa Tangan? lagi enggak? Lambung. Touching atau enggak? Touching. Usus 12 jadi touching atau enggak? Touching. Alveolus touching atau enggak? Enggak. Anus. Touching atau enggak? Touching kan harus ini ya. Touching. Woi. Random banget, say. Ayo udah pulang dari sebelah, besok nggak dikasih keluar lagi. Enggak ada. Oke guys, sepertinya kita Aduh harus cepet banget. akhiri live kita Aduh nggak ini. bisa gue. See you, bye bye. Bye. Bye guys. Semuanya guys. Ayo guys, masuk ke circle mereka lagi bagaimana nih? Oke. Kita harus pindah narasumber. Ini ada narasumber terbaru. Dan cerita sama Nilo, gue nggak dapat apa loh, jalan tengah. Oke. Kalau kalian mau dengar the real gibah, ini dia. Bilang. Capek sih dong begini. Frankie. Pulang. Oke guys, dadah guys. Ini share aja lah ya. Share aja. Share aja. Ini ingat ya, for your information, ini kita nggak sebut merek. Iya. Kita cuma ceritain pengalaman pribadi kita. Iya, oke. Oke. Jadi kalau kalian merasa, berarti itu kalian. Berarti kalau nggak profesional. Bye. Bye. Oh my god, all the shit man. Siapa masuk? Bye. Daniel. DN PTTB dan